Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wijayanti, CPNS Kabupaten Nganjuk, Angkatan 1 dari kelompok 4 NDH 31 akan melaksanakan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar IPA tentang Sistem Peredaran Darah Manusia kelas 5 melalui penerapan metode pembelajaran atraktif, artikulasi, dan PowerPoint interaktif di SDN 4 Campur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Hari ini ada yang tidak masuk? Bu Sri presensi dulu ya. Ahmad Nizam Darmawan, Azril Faiz Ardiansyah, Bagus Nur Cahyo, Dewi Alvina Rahmatika, Dwi Ardiansyah, Frada Melati Kartika, Muhammad Galih, Rizky Ari Iwawan, Seventina Nurlaini. Lengkap ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ayo Azril teman-temannya dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, Azril maju ke depan, yang lain berdiri. Suaranya yang lantang, jelas, jangan terlalu cepat. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap semuanya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi sistem peredaran darah manusia. Tapi sebelumnya, Bu Sri akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah mengamati tampilan slide PowerPoint dan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan organ peredaran darah pada manusia dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati tampilan slide PowerPoint dan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan fungsi organ peredaran darah pada manusia dengan benar.
Yang ketiga, setelah mengamati tampilan slide PowerPoint dan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian jantung manusia dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati tampilan slide PowerPoint dan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia dengan benar. Yang kelima, setelah menyimak video dan melaksanakan kegiatan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan cara-cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia dengan benar. Dan yang terakhir, yang keenam, setelah menyimak video dan melaksanakan kegiatan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan penyakit yang menyerang sistem peredaran darah manusia dengan benar. Tapi sebelum ke materi, Bu Sri akan mengajak kalian bernyanyi terlebih dahulu. Lagunya asik, berjudul Ayo Jaga Organ Peredaran Darah. Ayo semuanya berdiri. Yang semangat ya, sambil tepuk tangan. Lagu Ayo Jaga Organ Peredaran Darah ada kata hipertensi dan juga hipotensi. Ada yang tahu hipertensi dan hipotensi itu apa? Iya, Tika? Hipertensi tekanan darah tinggi, hipotensi tekanan darah rendah. Pinter. Hipertensi itu tekanan darah tinggi. Sedangkan hipotensi itu lawannya. Jadi tekanan darah rendah. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Hipotensi adalah tekanan darah rendah. Berarti hipertensi dan hipotensi itu penyakit yang menyerang apa? Menyerang apa? Sistem peredaran darah manusia. Materi yang akan kita pelajari hari ini. Alur pembelajaran kita hari ini, yang pertama pemberian materi, dilanjutkan menyimak video, ada kuisnya juga, dan yang terakhir berdiskusi. Nanti Bu Sri akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil. Kita mulai dari materi sistem
peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah pada tubuh manusia merupakan sebuah mekanisme di mana darah diangkut ke berbagai bagian tubuh. Ayo, ada berapa fungsi peredaran darah? 4. Apa saja? Iya, fungsi peredaran darah ada 4. Yang pertama, mengangkut oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dan sampah metabolisme dari seluruh tubuh. Yang ketiga, melawan bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang terakhir, yang keempat, melakukan penutupan saat terjadi mual. Selanjutnya, organ peredaran darah manusia. Ada 3 organ peredaran darah manusia. Yang pertama, jantung. Yang kedua, pembuluh darah. Dan yang ketiga, paru-paru. Jantung, paru-paru kalian saat bekerja kurang lebih seperti ini. Organ peredaran darah manusia yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi apa? Memompa darah ke seluruh tubuh. Iya, yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, bagian-bagian jantung. Ada 4 bagian jantung, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Bagian kanan dan bagian kiri jantung ini ada pembatasnya, atau yang biasa dinamakan katup jantung. Fungsi dari katup jantung adalah untuk mencegah bercampurnya darah yang kaya oksigen dengan darah yang kaya akan karbon dioksida. Ayo, menurut kalian, otot penyusun mana yang lebih tebal? Otot penyusun bilik atau otot penyusun serambi? Bilik. Ada yang tahu alasannya? Ya, otot penyusun bilik ini lebih tebal dibanding otot penyusun serambi karena memang tugasnya lebih berat. Bilik kanan memompa darah ke paru-paru, bilik kiri malah memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi otot penyusun bilik ini lebih tebal dibanding otot penyusun serambi karena memang tugasnya yang lebih berat. Bilik kanan memompa darah ke paru-paru, bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Organ peredaran darah manusia yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Ada berapa jenis pembuluh darah? 2. Berapa? 2. Apa saja? Pembuluh nadi dan pembuluh benih. Iya. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Selanjutnya, pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh.
Jadi pembuluh darah yang membawa darah yang bagus, darah yang mengandung banyak oksigen. Pembuluh nadi ini ada yang paling besar. Namanya apa? Aorta. Pembuluh nadi yang paling besar adalah aorta. Selanjutnya, pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik atau vena adalah pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Selanjutnya, pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut apa? Disebut apa? Pembuluh kapiler. Anak-anak, pembuluh kapiler ini sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler terjadi pertukaran dua zat, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ada berapa? Ada berapa? Dua. Apa saja? Sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran besar. Iya, sistem peredaran darah ada dua. Sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Apa sih bedanya? Simak slide selanjutnya. Urutan peredaran darah besar dan kecil. Peredaran darah besar dimulai dari ini. Ini urutannya. Peredaran darah kecil, ini urutannya. Ayo, siapa yang dapat menjelaskan inti dari perbedaan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil? Iya, Branda? Peredaran darah besar ke seluruh tubuh, peredaran darah kecil ke paru-paru. Hebat, tepuk tangannya. Inti dari perbedaan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil adalah kalau peredaran darah besar itu ke seluruh tubuh, sedangkan peredaran darah kecil itu ke paru-paru. Dari namanya saja sudah terlihat peredaran darah besar. Besar berarti ke seluruh tubuh. Peredaran darah kecil. Kecil ke paru-paru. Peredaran darah besar dimulai dari apa? Bilik kiri. Selanjutnya aorta, pembuluh nadi yang paling besar. Selanjutnya arteri. Selanjutnya ke seluruh tubuh. Selanjutnya vena dan berakhir di serambi kanan. Jadi kalau peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri dan berakhir di serambi kanan. Kalau peredaran darah kecil dimulai dari apa? Bilik kanan. Selanjutnya arteri pulmonalis. Selanjutnya paru-paru. Selanjutnya vena pulmonalis dan berakhir di serambi kiri. Jadi kalau peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan dan berakhir di serambi kiri. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang waktunya menyimak video. Nanti akan Bu Sri tampilkan dua video. Video yang pertama tentang cara-cara memelihara organ
sistem peredaran darah manusia. Kalian simak dengan serius. Ya. Bisa dimulai? Bisa. Sudah siap? Halo, hari ini kita akan belajar tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Sudahkah kamu menjaga kesehatan organ peredaran darahmu? Kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah agar tidak mengalami gangguan. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah dengan rajin berolahraga. Olahraga minimal 2 kali dalam seminggu dapat memperlancar aliran darahmu. Cara yang kedua adalah dengan istirahat yang cukup. Jangan memaksakan diri untuk terus bekerja, karena organ tubuhmu juga perlu beristirahat. Cara yang ketiga adalah dengan menjaga pola makanan sehari-hari. Daging, ikan, sayur-sayuran, dan buah-buahan sangat baik untuk tubuhmu. Ayo, makan makanan sehat setiap hari. Cara yang keempat adalah dengan menghentikan kebiasaan merokok. Dengan menghentikan kebiasaan merokok, kamu dapat terhindar dari penyakit jantung. Cara yang kelima adalah dengan menghindari minuman beralkohol. Minuman beralkohol mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuhmu. Cara yang keenam adalah dengan menghindari stres berlebihan. Kamu dapat menghindari stres dengan cara liburan bersama keluarga, menonton TV, berbelanja, dan bernyanyi. Cara yang ketujuh adalah dengan menjaga berat badan agar tetap ideal. Cara yang terakhir yaitu dengan rutin memeriksakan kesehatan ke dokter. Dengan rutin memeriksakan kesehatan ke dokter, kamu akan mengetahui kondisi kesehatanmu saat ini. Terima kasih. Dari video cara-cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, ada berapa cara untuk memelihara organ peredaran darah manusia? Ada berapa cara? 8. Apa saja? Yang pertama, rajin berolahraga. Bisa dengan bersepeda, bisa dengan berenang. Cara yang kedua, istirahat yang cukup. Jangan terlalu memaksa untuk bekerja. Kita perlu istirahat yang cukup. Cara yang ketiga, menjaga pola makan sehari-hari. Banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, daging, ya. Cara yang keempat, menghentikan kebiasaan merokok. Jangan sampai merokok, karena merokok sangat berbahaya, ya. Cara yang kelima, apalagi minuman beralkohol, harus menghindari. Jangan sampai minum minuman beralkohol. Cara yang keenam, menghindari stres. Bisa dengan liburan bersama keluarga. Cara yang ketujuh, menjaga berat badan agar tetap ideal, tetap seimbang. Cara yang kedelapan, yang terakhir, iya, dengan cara rutin memeriksakan kesehatan ke dokter. Selanjutnya video yang kedua tentang penyakit yang menyerang sistem peredaran darah manusia. Sudah siap? Sudah siap? Sudah bisa dimulai? Simak
dengan serius. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. 1. Anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar hemoglobin dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Yang kedua, tekanan darah rendah hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Yang ketiga, tekanan darah tinggi hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang keempat, kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Yang kelima, jantung koroner. Suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Kemudian sahabat sudah belajar, berikut ini juga ada beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Yang kedua, thalassemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya adalah 1. Makan makanan yang bergizi, 2. Olahraga yang teratur, dan 3. Tidur serta istirahat yang cukup. Itu tadi sobat gangguan pada organ peredaran darah manusia. Jadi alangkah lebih baiknya kita semua bisa mencegahnya dengan melakukan pola hidup sehat. Terima kasih, sampai jumpa. Dari video yang kedua, video tentang penyakit yang menyerang sistem peredaran darah manusia. Ada berapa penyakit yang menyerang sistem peredaran darah manusia? 7. Apa saja? Yang pertama, anemia. Anak-anak, cara pencegahan penyakit anemia ini salah satunya bisa dengan banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Ya. Penyakit yang kedua, hipotensi. Apa itu hipotensi? Tekanan darah rendah. Penyakit yang ketiga, hipertensi. Apa itu hipertensi? Tekanan darah tinggi. Karena jantung
saatnya kuis. Ditutup bukunya. Ditutup bukunya. Nanti Bu Sri akan menampilkan beberapa pertanyaan. Yang bisa menjawab, angkat tangannya terlebih dahulu. Bu Sri tunjuk, baru menjawab. Sebelum Bu Sri tunjuk, jangan menjawab. Mengerti? Nanti yang jawabannya benar, selain dapat tambahan nilai, juga ada reward dari Bu Sri. Setuju? Bisa dimulai kuisnya? Untuk menambah semangat, tepuk tangan semuanya dulu. Dimulai ya kuisnya. Kuis pertama. Pertanyaan pertama. Sebutkan nama penyakit yang cara pencegahannya mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin B12, vitamin C, dan zat besi. Azril, apakah benar jawabannya? Jawabannya adalah anemia. Benar, tepuk tangan. Selain dapat tambahan nilai, dapat reward dari Bu Sri. Buah. Kalian harus banyak makan buah. Ya. Nih. Disimpan dulu, dimakan saat istirahat. Kuis kedua. Sebutkan nama penyakit yang cara pencegahannya rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi dan rendah lemak, serta mengurangi mengkonsumsi garam. Frada, apakah benar jawabannya? Jawabannya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tepuk tangan. Selain dapat tambahan nilai dari Bu Sri, juga dapat buah. Nih, disimpan dulu, dimakan saat istirahat. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan kuis yang ketiga. Sebutkan nama penyakit yang cara pencegahannya memperbanyak mengkonsumsi air putih dan garam. Hipotensi. Apa? Hipotensi. Apakah benar jawabannya? Jawabannya adalah hipotensi atau tekanan darah rendah. Tepuk tangannya. Selain dapat tambahan nilai, dapat buah dari Bu Sri. Dimakan saat istirahat, disimpan dulu. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Kuisnya sudah selesai. Sekarang saatnya berdiskusi. Bu Sri akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil. Satu kelompok beranggotakan 2 orang, jadi berpasangan. Tapi karena jumlah kalian ganjil 9, nanti ada satu kelompok yang anggotanya 3 orang. Nanti bergantian. Misal Tika dan Frada satu kelompok. Nanti bergantian. Misal Tika dulu menyampaikan materi dengan bahasanya sendiri. Materinya tentang sistem peredaran darah manusia sesuai dengan penjelasan Bu Sri. Nanti Frada membuat catatan kecil. Frada boleh juga bertanya kepada Tika. Nanti gantian.
ganti Frada yang menyampaikan materi dengan bahasanya sendiri sesuai dengan penjelasan Bu Sri, materi tentang sistem peredaran darah manusia. Tika membuat catatan kecil sesuai dengan penjelasan Frada, dan juga Tika boleh bertanya kepada Frada. Mengerti? Mengerti? Kalau sudah mengerti, untuk anggota kelompoknya Bu Sri yang menentukan supaya adil, ya. Untuk anggota kelompok Bu Sri yang menentukan. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya ya. Kelompok 1 Ahmad Nizam Damawan dan Azril Faiz Ardiansyah. Kelompok 1. Kelompok 2 belakangnya Bagus Nur Cahyo dan Dewi Alvina Rahmatika. Kelompok 3 belakangnya lagi Dwi Ardiansyah dan Frada Meilani Kartika. Untuk kelompok 4 ada 3 orang, Muhammad Galih, Rizky Ari Imawan dan Seventina Nurlaini. Nanti saat membuat catatan kecil sudah Bu Sri siapkan lembarnya. Ya, mulai dari deret ini dulu, dan Seven yang menyampaikan materi dengan bahasanya sendiri sesuai dengan penjelasan Bu Sri tentang materi sistem peredaran darah manusia. Azril, Tika, Aldi, Rizky yang membuat catatan kecil sesuai dengan penjelasan temannya. Mengerti? Jadi semua pasti mendapat giliran menyampaikan materi dengan bahasanya sendiri dan membuat catatan kecil. Ya. Ini dimanfaatkan saat membuat catatan kecil. Ayo, Nizam, Bagus, Frada, Seven, berdiri dulu. Berdiri dulu. Berdiri dulu. Berdiri dulu. Bu Sri beri waktu 35 menit untuk berdiskusi ini. Ya, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Yang menyampaikan materi dengan bahasanya sendiri, Nizam, Bagus, Frada, dan Seven dulu. Azril, Tika, Aldi, Rizky membuat catatan kecil sesuai dengan penjelasan temannya. Mengerti? Mengerti? Bisa dimulai? Bisa. 1, 2, 3, mulai.
bahasanya sendiri sesuai dengan penjelasan Bu Sri tentang materi sistem peredaran darah manusia. Yang membuat catatan kecil sesuai dengan penjelasan temannya, ganti Nizam, Bagus, Frada, dan Gali. Ya, ayo yang bertugas menyampaikan materi berdiri. Ganti yang membuat catatan duduk. Baik. Sebu. Yang ganti berdiri Azril, Tika, Aldi, dan Rizky. Yang membuat catatan kecil Nizam, Bagus, Frada, dan Gali. Ayo. 1, 2, 3, mulai. Semua sudah mendapat giliran menyampaikan materi dan membuat catatan kecil? Sudah. Sudah. Kalau sudah, Bu Sri minta perwakilan 2 kelompok saja untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Bu Sri pilih kelompok 2 dan kelompok 3. Ayo kelompok 2. Kelompok 2 dulu maju ke depan. Ayo. Yang lain memperhatikan. Ayo kelompok 2 dibuka dulu. Suaranya yang keras. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Catatan kecil saya, organ peredaran darah manusia ada 3, jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Jantung berfungsi memompa darah, paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen. Pembuluh hati yang paling besar adalah aorta. Cara-cara memelihara organ peredaran darah manusia: 1. Rajin berolahraga. 2. Istirahat yang cukup. 3. Menjaga pola makan sehari-hari. 4. Menghentikan kebiasaan merokok. 5. Menghindari minuman beralkohol. 6. Menghindari stres. 7. Menjaga berat badan agar tetap ideal. 8. Rutin memeriksakan kesehatan ke dokter. Penyakit yang menyerang sistem peredaran darah manusia: 1. Anemia. 2. Hipotensi. 3. Hipertensi. 4. Kanker darah atau leukemia.
5 jantung koroner, 6 hemofilia, 7 thalassemia. Sudah? Ganti bagus. Ayo Gus, yang keras. Catatan kecil saya, organ peredaran darah manusia ada 3, jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Jantung berfungsi memompa darah, paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen, pembuluh nadi yang paling besar adalah aorta. Penyakit yang menyerang sistem peredaran darah manusia ada 7, anemia, hipotensi, hipertensi, kanker darah atau leukemia, 5 jantung koroner, 6 hemofilia, 7 thalassemia. Sudah? Ditutup kalau sudah. Demikian hasil diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan aja. Dikumpulkan catatan kecilnya. Boleh kita kembali? Sudah diberi identitas ya catatan kecilnya? Sekarang giliran kelompok 3. Sekarang giliran kelompok 3. Ayo maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Catatan kecilnya sudah diberi identitas ya? Dibuka dulu. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Catatan kecil saya, organ peredaran darah manusia ada 3, jantung, paru-paru, pembuluh darah. Jantung berfungsi memompa darah, paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen, pembuluh nadi yang paling besar adalah aorta. Penyakit yang menyerang organ peredaran darah manusia adalah hipotensi dan hipertensi. Sudah? Ganti Aldi. Catatan kecil saya, organ peredaran darah manusia ada 3, jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Jantung berfungsi memompa darah, paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen. Pembuluh nadi yang paling besar adalah aorta. Penyakit yang menyerang organ peredaran darah manusia adalah hipertensi dan hipotensi. Sudah? Kalau sudah ditutup. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan aja. Catatan kecilnya semua dikumpulkan. Sudah diberi identitas ya? Ayo dikumpulkan.
Bilik iri dan berakhir di serambi kanan. Kalau peredaran darah kecil dimulai dari apa? Bilik kanan dan berakhir di serambi kiri. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Ada berapa tadi? 8. Apa saja? Yang pertama, rajin berolahraga. Bisa dengan bersepeda, bisa dengan berenang. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, menjaga pola makan sehari-hari. Banyak makan sayur, buah-buahan, ikan, daging. Ya. Yang keempat, menghentikan kebiasaan merokok. Jangan sampai merokok. Yang kelima, menghindari minuman beralkohol. Jangan sampai minum minuman beralkohol. Yang keenam, menghindari stres. Bisa dengan berrekreasi bersama keluarga. Yang ketujuh, iya, menjaga berat badan agar tetap ideal. Ya Gus, dijaga berat badannya. Yang kedelapan, rutin memeriksakan kesehatan ke dokter. Selanjutnya, penyakit yang menyerang sistem peredaran darah manusia tadi ada berapa? 7. Apa saja? Yang pertama, anemia. Yang kedua, hipotensi. Yang ketiga, hipertensi. Yang keempat, kanker darah atau leukemia. Yang kelima, jantung koroner. Yang keenam, hemofilia, darah sulit atau sukar untuk membeku. Yang ketujuh, talasemia, bentuk sel darah merah tidak beraturan. Dari semua penjelasan Bu Sri, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang saatnya post test. Bu Sri sudah siapkan 20 soal pilihan ganda. Bu Sri beri waktu 35 menit. Dikerjakan dengan serius, dengan jujur. Diberi identitas dulu. Mengerti?
di rumah disiapkan belajarnya. Ya, yang rajin belajarnya. Kalian jangan pernah takut untuk bermimpi. Gantungkan cita-cita setinggi langit. Bu, saya hanya anak petani, jangan pernah takut untuk bermimpi. Kalau kalian rajin belajar, pasti ada jalan. Ya? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, boleh persiapan pulang. Baik, hati-hati di jalan, di rumah jangan lupa belajar. Ya, Bu Sri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang? Hati-hati.